Pernah kepikiran gak sih, kok bisa perusahaan-perusahaan gede yang kayaknya nggak mungkin tumbang, tiba-tiba hilang gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bedah rahasianya dan yang lebih penting, gimana caranya supaya ini nggak kejadian sama perusahaan Anda. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja harusnya jadi bahan renungan setiap pemimpin. Faktanya, menurut riset, rata-rata umur perusahaan di S&P 500 itu sekarang cuma sekitar 12 tahun. Dan angka ini makin pendek loh. Cukup mengejutkan ya. Jadi, di pembahasan kali ini kita akan gali lebih dalam ide-ide dari buku Memimpin dan Mendisrupsi. Kita akan lihat apa itu spiral kematian korporat, lalu masuk ke sindrom kesuksesan, solusi ambidextrusnya, cara menguasai inovasi, dan terakhir peran seorang pemimpin. Oke, kita mulai dari bagian pertama, spiral kematian korporat. Biar gampang, kita lihat aja contoh klasik dari raksasa yang tumbang. Coba kita mundur ke tahun 2004. Blockbuster itu rajanya, nggak ada lawan. Pangsa pasarnya 45%. Tapi ironisnya, justru karena mereka terlalu fokus sama bisnis toko fisik mereka yang lagi jaya-jayanya, mereka jadi buta sama masa depan yang lagi dirintis pelan-pelan oleh Netflix. Nah, kutipan ini ngena banget. Ini persis seperti pola pikir perusahaan sukses yang sebentar lagi bakal kena disrupsi. Mereka lihat ide baru, terus bilang, itu nggak bakal laku, nggak akan bertahan lama. Sebuah kesalahan perhitungan yang, fatal banget. Nah, pertanyaannya, kok bisa kayak gitu? Kenapa perusahaan sehebat itu bisa salah langkah? Buku ini nunjukin ada satu paradoks kuat yang sering banget menjebak perusahaan sukses. Namanya sindrom kesuksesan. Gampangnya gini, semua sistem, orang, struktur, budaya yang bikin perusahaan Anda jago banget di bisnisnya sekarang, justru itu yang bakal membunuh ide-ide baru yang disruptif. Jadi, apa yang bikin Anda hebat hari ini bisa jadi senjata makan tuan besok. Prosesnya itu lewat penyelarasan. Strateginya jelas, faktor suksesnya tahu. Terus semua orang, struktur dan budaya disetting buat menjalanin itu seefisien mungkin. Hasilnya, perusahaan jadi mesin yang super efisien buat kondisi sekarang, tapi jadi kaku banget pas harus beradaptasi sama hal baru. Coba lihat deh tabel ini. Kontrasnya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun, kayak IBM atau 3M. Di sisi lain, ada raksasa kayak Kodak atau Blockbuster yang tumbang. Apa sih bedanya? Nah, inilah yang membawa kita ke solusi utamanya yang di buku ini disebut menjadi ambidextrous. Maksudnya ambidextrous itu apa? Itu kemampuan buat melakukan dua hal sekaligus. Jadi, perusahaan yang selamat itu nggak milih antara ngerjain bisnis yang sekarang atau nyiptain bisnis masa depan. Enggak, mereka jago ngelakuin keduanya barengan. Mereka mengeksploitasi yang sudah ada sambil terus mengeksplorasi hal-hal baru. Dan ini penting banget dipahami. Dua mode ini, eksploitasi dan eksplorasi, butuh cara kerja dan mindset yang beda total. Satunya, fokus ke efisiensi, kontrol, kepastian, pokoknya mengurangi resiko. Satunya lagi, justru soal pencarian, kecepatan, fleksibilitas, dan bahkan berani mengambil resiko. James G. Murch, seorang teoretikus organisasi menjelaskannya dengan sangat baik. Tantangan utamanya adalah gimana caranya perusahaan bisa cukup mengeksploitasi biar hari ini tetap hidup, tapi di saat yang sama punya cukup energi buat mengeksplorasi biar besok juga masih tetap hidup. Ini semacam tarik ulur yang harus terus dijaga sama pemimpin. Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya gimana? Nah, kita bisa belajar banyak dari kisah Fujifilm, yang notabene adalah pesaing utamanya Kodak. Jadi, waktu pasar film kamera anjlok, CEO Fujifilm nggak cuma mikir, gimana cara bikin film yang lebih bagus? Enggak, dia justru bertanya hal-hal yang lebih fundamental. Dia mikir, oke, kita punya teknologi inti ini, bisa nggak ya kita pakai buat pasar yang baru? Atau dengan teknologi baru, kita bisa kasih apa ke pasar kita sekarang? Atau malah kita bisa ciptain pasar yang benar-benar baru? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dia secara sistematis memetakan semua kemungkinan inovasi. Jadi, nggak cuma fokus di kuadran 1, yaitu bikin produk yang lebih baik. Dia berani masuk ke kuadran 4, pakai kemampuan yang ada buat pasar baru. Contohnya bikin kosmetik dari teknologi kimia film. Bahkan sampai masuk ke kuadran 2, inovasi disruptif di bidang farmasi. Luar biasa kan? Dan hasilnya, dramatis banget. Sementara Kodak kekeh dengan masa lalunya sampai akhirnya bangkrut,
Fujifilm berhasil bertransformasi jadi raksasa teknologi dengan banyak lini bisnis. Ini bukti nyata betapa kuatnya pemikiran ambidextrous tadi. Nah, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa semua ini bukan cuma soal proses atau sistem, ini adalah tantangan kepemimpinan. Seperti kata Warren Bennis, organisasi yang gagal biasanya terlalu banyak diatur dan kurang dipimpin. Ini pas banget. Manajemen itu tugasnya mengoptimalkan yang ada sekarang. Tapi kepemimpinan tugasnya menciptakan masa depan. Nah, organisasi yang ambidextrous butuh keduanya. Nggak cukup cuma di-manage, tapi harus di-lead. Jadi, seorang pemimpin itu ibaratnya harus pakai dua topi. Dia harus bisa kasih visi besar yang jelas untuk bisnis lama dan bisnis baru. Dia juga harus pintar memisahkan unit inovasi secara struktur, tapi tetap bisa mengintegrasikannya. Dan yang paling susah, dia harus bisa menoleransi gesekan dan ketegangan yang pasti muncul antara dua model bisnis yang beda ini. Melindungi tim eksplorasi dari tuntutan efisiensi tim eksploitasi itu kuncinya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kelangsungan hidup itu bukan soal siapa yang paling kuat atau paling pintar, tapi siapa yang paling bisa beradaptasi. Jadi, pertanyaannya sekarang, organisasi Anda saat ini sedang fokus mengeksplorasi, mengeksploitasi, atau jangan-jangan tanpa sadar sedang menuju kepunahan?